Ya, yang penting kita punya niat yang kuat. Ya Allah, saya harus berkorban. Saya harus berkorban. Kita nampakkan syiar Allah yang agung. Di masjid kita ini misalnya ada orang menyembelih 50 sapi, kambingnya 1000 ekor. Masya Allah, ini syiarnya Allah. Ini bukan menghambur-hamburkan harta. Ini syiar Allah yang sangat agung, yang kemudian kita bisa bagi-bagi kepada saudara-saudara kita muslimin, dan bisa kita menyimpan untuk diri kita dan keluarga kita. Jelas ya, ini semuanya Islam mengajarkan kepada kita untuk ada kepedulian kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah tidak merintahkan kita menyembelih setiap minggu berkurban, enggak, setahun sekali. Baik, sebagaimana yang kita bahas. Nah, ada pun dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya berkurban adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki ini ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya Sa'id bin Jubair rahimahullah, beliau berkata ad-dzabhu. Wa nusuki adalah sembelihan yang disembelih oleh seseorang untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yang artinya Allah Subhanahu wa taala, dagingnya kalian, darahnya kalian tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala takwanya kalian. Allah tidak butuh daging. Yang Allah butuhkan, siap tidak engkau berkorban sebagai bentuk takwa engkau kepada Allah untuk menumpahkan darah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah minta dari kita, dari secuil harta yang Allah titipkan kepada kita. Ya, maka sungguh sangat pelit dan kikir orang yang dia punya kemampuan tapi dia tidak berkorban di hari raya. Ya, ini adalah orang yang kikir, orang yang pelit. Sampai-sampai Nabi SAW berkata, ya, siapa yang seseorang yang dia tidak menyembelih, jangan mendekati masjid kami, jangan mendekati mushola kami, kata Nabi SAW. Jadi waktu masih lama. Ya, kalau memang kita punya uang pas-pasan, ya mungkin kita sudah mulai mengatur untuk jangan banyak jajan. Ya, jangan sering ngopi, jangan sering nongkrong. Udah uangnya kita kumpul. Kan kambing cuma 2 juta pun kita bisa beli kambing. Bisa beli kambing di Jakarta ya 2 juta. Sah kambing 2 juta. Atau nggak cukup? 4 juta. 3,5 paling murah ya. Oh gitu. Alhamdulillah kita punya azam yang kuat. Setiap kita punya azam yang kuat, insya Allah akan Allah mudahkan untuk kita berkorban. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana disebutkan dhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain dhabahuma bi yadihi wa samma wa kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih ya 2 ekor anak kambing. Ya, amlahain itu adalah kambing yang dia berwarna hitam dan juga ada bintik-bintik putihnya. Jadi perpaduan antara hitam dan putih. Dan kemudian Nabi SAW menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Dan beliau menyebutkan nama Allah dan beliau bertakbir. Jadi dari hadis ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW dalam kondisi yang lainnya ternukilkan kepada kita Rasulullah SAW terkadang di rumah beliau tidak ada minuman, tidak ada makanan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Akan tetapi ketika tiba hari raya Idul Adha, bahkan sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik dari Abdullah bin Umar, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati 10 sinin yudhhi. Nabi SAW selama beliau di Madinah 10 tahun, setiap tahun Nabi SAW berkurban. Walaupun dalam kondisi Rasulullah tidak punya apa-apa di rumah beliau, tetapi ketika sudah sampai waktu berkurban, beliau akan berkurban. Ya, dan disebutkan dalam nas hadis yang lainnya,
kurban yang Rasulullah SAW berkurban dengannya adalah 2 anak kambing atau 2 kambing yang gemuk. Jadi dipilih yang paling bagus. Ya, kalau kita pilih apa syaratnya? Asal cukup syarat. Ya, pokok berapa harga kambing yang memenuhi syarat? 3,5 juta, 2,5 juta ada. Ya, kadang dia beli baju, ya beli sepatu, 1 ekor kambing harganya. Tapi kalau sudah urusan untuk ibadah, ya cari yang kecil. Nanti juga kalau nggak cukup daging kan panitia juga kasih kambing untuk saya dibagi-bagi. Subhanallah. Ya, Nabi kita berkurban dengan kambing yang besar, yang gemuk. Yang kedua, dari hadis yang kita baca tadi, para hadirin, disunahkan seseorang ketika dia berkurban, dia sembelih sendiri. Jadi disunahkan untuk dia sembelih sendiri sebagaimana Nabi SAW menyembelih sendiri. Jadi kalau memang setiap hari raya kurban kita selalu wakilkan kepada orang salah, nggak salah. Tetapi supaya lebih menyempurnakan hewan yang kita sembelih, ayo kita belajar. Mungkin belajar sembelih ayam dulu sekarang. Sembelih ayam, sembelih bebek, nanti pas sembelih kambing sudah biasa. Jangan sampai setiap tahun kita nggak pernah pegang dengan tangan kita sendiri. Ya, Rasulullah SAW seorang laki-laki sejati. Dan sifat laki-laki sejati, dia menyembelih sendiri sebagaimana Nabi SAW. Nah, itu dia selanjutnya. Kalau seandainya seseorang memang dia tidak bisa menyembelih, minimal dia lihat hewan yang dia sembelih. Baik, dia lihat sebagaimana disebutkan dalam nas. Dia tidak menyembelih, tapi dia lihat. Kemudian yang ketiga, dia memakan hewan yang dia sembelih. Baik, jadi ketika antum berkorban dan antum titipkan ke panitia masjid misalnya, ya, kalaupun memang antum belum mampu untuk menyembelih sendiri, hadir lihat. Ya, dan kemudian disunahkan kita untuk memakan hewan yang kita sembelih tadi, hewan yang kita korbankan. Maka ya dijaga, ya kambing ini saya mau kaki ini atau yang kaki depan atau lain sebagainya, dijaga. Karena kalau kita tunggu panitia, takutnya panitia tercampur. Nanti yang dikasih kepada kita bukan daging yang kita punya, tapi daging orang lain. Iya, maka di sini ada sunnah yang harus kita jaga. Apa itu? Kita sembelih sendiri. Kalau tidak sembelih, kita melihat ketika dia disembelih, dan kemudian kita makan hewan sembelihan yang kita punya. Ini sunnah yang harus kita jaga, dan insya Allah siapa yang menjaga sunnah ini, dia akan mendapatkan pahala. Baik. Nah, apa kabar di mananya? Kita tidak boleh mengirim hewan sembelihan yang kita punya ke negeri-negeri atau ke tempat-tempat yang di sana banyak fakir miskin. Di sana ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-mafdul muqaddam minal mafdul, atau al-mafdul ahyanan muqaddam minal fadil. Itu sesuatu yang bentuknya di bawah kemuliaan terkadang dikedepankan dibandingkan sesuatu yang afdal. Baik, apa maksudnya? Menikahi wanita perawan dengan wanita yang sudah menjanda, mana yang lebih afdal? Wanita perawan. Sebagaimana kata Rasulullah, bikra, nikahilah wanita perawan. Tulaibuka wa tulaibuha. Engkau bermain-main dengan dia dan dia bermain-main denganmu. Bermain-main dalam tanda petik. Tetapi secara perbuatan Nabi SAW, dari sekian banyak istri yang beliau punya, beliau menikahi banyak janda atau banyak perawan? Banyak janda. Ada masalah besar di sana yang diinginkan oleh Nabi SAW ketika beliau menikahi para janda. Disinilah kaidah disebut oleh para ulama, al-mafdul ahyanan muqaddam min al-fadil. Sesuatu di bawahnya kemuliaan itu terkadang lebih di bawah kemuliaan didepankan daripada sesuatu yang lebih mulia karena ada masalah. Ya, apa masalahnya? Di sana ada sebagian saudara kita muslimin seperti kondisi kita sebutkan tadi. Mereka nggak punya daging, nggak punya apa yang mereka makan. Sementara kita berkurban, dagingnya itu bertumpuk sampai kita nggak bisa makan daging, takut kolesterol naik atau semisalnya. Maka terkadang dalam kondisi seperti ini kita mengirim makanan, mengirim kambing ke tempat yang lainnya dengan kondisi seperti lebih afdal. Dan tidak ada masalah untuk seseorang berkurban lebih dari 1 ekor. Sebagaimana Nabi SAW beliau berkurban dengan 2 ekor
kambing sebagaimana dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍahu. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kitab yang saya baca ini adalah ringkasan dari kitab Ahkamul Adhiyah dan Zakah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wahtarafu hal hiya sunnatun muakkadatun aw wajibatun la yajuzu tarkuha." Dan para ulama mereka berselisih, apakah berkurban itu sunnah muakkadah ataukah dia sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Perhatikan, fadhahaba jumhurul ulama, dan jumhur para ulama mereka berpendapat bahwasannya itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi saya sudah berikan kaidah tadi. Jangan sampai ketika kita mendengar pendapat jumhur ini, pendapat kebanyakan ulama, sunnah muakkadah. Terus kenapa kalau sunnah muakkadah? Nggak wajib, nggak haram kalau saya tinggalkan. Bukan demikian para penuntut ilmu. Seperti kaidah para ulama membahas hukum dari dalil yang datang kepada mereka, demikian datang dari kepada mereka, itu mereka hukumi, bukan maksudnya untuk ditinggalkan walaupun itu sunnah muakkadah. Justru kita mengatakan ini sunnah muakkadah yang berarti adalah sunnah yang ditekankan, yang Nabi tidak akan pernah meninggalkan yang namanya sunnah muakkadah. Tapi beliau tidak memerintahkan, itu makna dari sunnah muakkadah. Baik, dilakukan secara terus-menerus. Wahwa madhab Syafi'i wa Malik wa Ahmad fil masyhuri anhuma, dan ini merupakan madhabnya Syafi'i, madhabnya Malik, madhabnya Ahmad, dan masyhur dari Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, mereka mengatakan itu sunnah muakkadah. Wa dhahaba akharun, dan sebagian para ulama yang lainnya mereka mengatakan itu hukumnya wajib. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ihda riwayatain al-Ahmad. Dan ini merupakan madhabnya Abi Hanifah dan dua riwayat yang ternukilkan dari Imam Ahmad, dan pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat bahwasanya berkurban itu hukumnya wajib. Ya, di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis yang saya sebutkan tadi. Rasulullah mengatakan siapa yang mereka mampu dan tidak berkurban, maka mereka jangan mendekati musallana, tempat salatnya kami. Namun sebagian yang mengatakan hukumnya itu sunnah muakkadah sampai tidak sampai kepada kewajiban. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ternukilkan dari beliau, sengaja beliau meninggalkan untuk tidak berkurban, ya, supaya orang tidak menganggap itu sebagai sebuah kewajiban. Baik, nah adapun kita tidak ada maslahat untuk kita tinggalkan, karena kita tidak ada masalah untuk kita tinggalkan, karena kita bukan orang yang diikuti oleh manusia. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang diikuti oleh manusia, punya kedudukan yang tinggi, sehingga perbuatannya terkadang akan dianggap sebagai hukum buat orang lain. Faham? Kalau kita kan nggak mungkin, si fulan itu mengamalkan sebagai wajib, kan nggak ada. Ya, jadi jangan salah nanti mengambil dalil. Saya seperti Abu Bakar As-Siddiq, sengaja tidak berkorban supaya orang menganggap wajib. Siapa ente? Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq melakukan hal seperti itu karena beliau diikuti oleh manusia. Lah kita berbuat baik saja kadang dicela oleh manusia. Ya, jadi memposisikan diri itu penting. Memposisikan diri penting dalam ilmu. Baik. Al-muhim ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, wajibkah atau sunnah muakkadahkah? Yang penting buat kita itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah ada? Belum. Satu lagi aja. Kita sholat dulu atau Pak Sofyan? Sholat dulu atau lanjut? Baik, ya udah, ini ikut saya lebih. Nah, berarti kita sudah sholat dulu baru lanjut. Sudah ada? Sudah waktu aja nih. 1 menit lagi. Baik, coba cepat. Paten kita tutup. Nah, kemudian mana yang lebih afdol? Kita menyembelih hewan kurban atau kita sedekahkan saja harga dari hewan kurban tadi? Ya, ini hewan kurban prioritas tengah, atau kalau beli sapi 20 juta satu ekornya, ya sudah saya sedekahkan saja uangnya 20 juta.
kepada fakir miskin. Mana lebih afdal? Disebutkan di sini, menyembelih berkurban itu lebih afdal daripada kita mensedekahkan dari harga hewan sembelihan ini. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau adalah orang yang paling tahu hajat muslimin, dan para sahabat waktu itu juga mereka membutuhkan uang, tapi justru Nabi SAW tetap berkorban. Bahkan sepanjang tahun di kota Madinah beliau terus berkorban, dan itu juga amalan muslimin. Dan juga yang kedua, menyembelih itu merupakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya setiap manusia mereka menggunakan uang untuk disedekahkan, maka akan hilang dari syariat berkorban tersebut. Nah, sementara kita diperintahkan untuk menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala, dan di antara syiarnya Allah adalah berkorban. Dan Nabi SAW dalam keadaan seperti yang saya sebutkan tadi, para sahabat membutuhkan uang, tapi Nabi tetap berkorban dan tidak menggantikan dengan yang namanya uang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut setelah salat Isya. Kita bisa tutup. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.